Baik, kalau sudah paham, saya lanjutkan lagi bentuk diagram yang kedua, yaitu tentang poligon frekuensi. Nah, ini. Tetap daftar distribusi tunggal yang kita ambil adalah percobaan melempar sebuah dadu sebanyak 30 kali. Yang tadi sudah kita buat, ini mata dadu, ini frekuensinya. Untuk membuat poligon frekuensi, kita ingat kembali pelajaran yang di SMP, yaitu pertama kali adalah membuat sumbu koordinat X menyatakan mata dadu, kemudian F ini menyatakan frekuensinya, banyaknya dadu yang muncul pada pelemparan sebuah dadu sebanyak 30 kali. Nah, untuk menggabungkan antara X dan F, maka kita lihat tabel. Mata dadu 1 munculnya 4 kali, maka 1 kita hubungkan dengan angka 4. Kita beri tanda noktah atau titik di 1 dengan 4 seperti pada sumbu koordinat Kartesius. Ya, 1 di sini ketemu 4. 2 akan ketemu 5, 2 akan ketemu 5, di mana 5 tepatnya antara 4 dan 6. Di sini 2 ketemu 5. 3 akan ketemu 8, di sini 3 akan ketemu 8. Dan seterusnya 4 ketemu 6, 5 ketemu 4, dan 6 ketemu 3. Setelah titik-titik selesai kita buatkan antara 1 sampai 6, maka poligon frekuensinya bisa tarik garis dari setiap titik-titik dari 1 sampai 6. Nah, seperti ini. Grafik ini disebut dengan poligon frekuensi. Ya. Jadi seperti ini adalah poligon frekuensi. Tujuannya apa? Sama, dari data yang pertama kali kita akan membaca lebih mudah. Berapakah banyaknya muncul mata dadu angka 3? Oh, 8. Berapa banyaknya muncul mata dadu 2? Oh, 5, karena di antara 4 dan 6 dan seterusnya. Ya, jadi itu cara membaca sebuah grafik yang berupa poligon frekuensi. Nah, masih ada satu lagi, yaitu pembahasan bagaimana menyajikan data itu dalam bentuk diagram ogif atau grafik yang berbentuk ogif. Ya. Jadi itu, nah kita tetap pada daftar distribusi tunggal pada percobaan melempar sebuah dadu 30 kali. Ini yang tadi mata dadunya tetap masih 6, 1, 2, 3, 4, 6. Kemudian frekuensinya masing-masing sampai dengan 30 kali sesuai dengan pelemparannya. Untuk membuat ogif, ya nanti ogif itu kita bagi dua, ada ogif positif, ada ogif negatif. Jadi nanti ogif itu grafiknya ada dua, yaitu ogif positif dan ogif negatif. Kita bahas satu persatu, yaitu ogif positif. Untuk membuat ogif, baik itu positif maupun negatif, maka perlu tambahan dari tabel. Ditambah satu tabel lagi yang isinya adalah frekuensi kumulatif. Kalau ogifnya positif, maka frekuensi kumulatifnya adalah kurang dari. Tapi kalau ogif negatif, nanti di sini frekuensi kumulatifnya adalah yang lebih dari. Nah, itu ya. Apa bedanya? Nanti kita coba kita lihat apa beda ogif positif dan negatif, atau dilihat dari frekuensi kumulatifnya yang kurang dari dan yang lebih dari. Untuk menghitung frekuensi kumulatif kurang dari, kumulatif itu artinya kumpulan. Jadi kita kumpulkan. Jadi frekuensi munculnya mata dadu 1 atau kurang dari 1, ya kurang dari 1. Ya kurang dari 1 itu nanti 4, banyaknya 4 kita taruh di sini, yaitu 4 ya 4. Frekuensi kumulatif kumpulan frekuensi kurang dari 1 itu ada 4 kali muncul. Kalau kumpulan dari mata dadu yang kurang dari 2 yaitu 4 dengan 5. Jadi 2 ini itu 4, kemudian satunya 2 ini adalah 5, satunya 4. Berarti di sini ditambahkan menjadi 9. Dari mana? Ya secara mudah, kalau pada dadu mata 2 ini, bermata 2 ini 4 ditambah 5, 4 tambah 5, 9.
Mata dadu 3, kalau mata dadu 3 saja 8, tapi kalau yang kurang dari 3 itu 4 tambah 5 tambah 8, sehingga ketemunya di situ adalah 17. Dan seterusnya, 4 tambah 5 tambah 8, 17, 4 tambah 5 tambah 8 tambah 6, yaitu 23. Berikutnya, mata dadu kurang dari 5, 4 tambah 5 tambah 8 tambah 6, tambah 4, sehingga 27. Mata dadu kurang dari 6, itu adalah 4 tambah 5 tambah 8 sampai dengan tambah 3, pas 30. Ya, mata dadu kurang dari sama dengan 6, itu adalah 30. Jadi ini 30 semuanya. Ya. Nah, untuk membuat ogib positif, maka nanti kita sama seperti yang tadi membuat sumbu koordinat. Sumbu koordinatnya yang bagaimana? Sumbu koordinatnya adalah yang seperti kita membuat grafik yang lainnya, yaitu mata dadu X itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, tetapi frekuensi yang di sini yang kita gunakan adalah frekuensi kumulatif. Ya, kalau frekuensi ini nanti akan berupa diagram poligon frekuensi. Tapi kalau yang di sini nanti kita akan membuat frekuensi kumulatif, itu adalah ogib positif. Sehingga nanti angkanya yaitu mulai dari terkecil 4 sampai 30. Kita bisa membuat dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai dengan 30. Tapi itu kan pemborosan. Sehingga perlu kita buat rentangan atau kelipatan. Saya ingin membuat kelipatan 5 mulai dari 0, 5, 10, 15. Boleh Pak, kalau misalkan kelipatan 10 boleh. Kelipatan 2 boleh. Jadi ini bebas kita menggunakan, asalkan mulai dari yang terkecil 0 sampai dengan yang paling besar 30. Sehingga ini kita hubungkan, nantinya akan kita dapatkan yang namanya ogib positif. Ya, ogib positif. Misalnya pada mata dadu 1 nanti akan ketemu 4, sama seperti tadi. 1 ketemu 4, di bawahnya 5 sedikit. Nah, itu. Jadi angka 4 kok tidak ada, ya kita kira-kira di bawahnya 5 sedikit. Kemudian mata dadu 2 ketemu dengan 9, maka mata dadu 2 ketemu 9, di bawahnya 10 sedikit, tidak apa-apa. Jadi grafiknya sudah menunjukkan 2 ketemu 9. Kemudian untuk 3 ketemu 17, di bawahnya 20, nah, agak lebih banyak sedikit, nah, lebih banyak sedikit di bawahnya angka 20. 4 ketemu dengan 23, sama di bawahnya 25. Ya, 5 akan ketemu dengan 27, di bawah 30, dan 6 pas ketemu 30. Nah, ini nanti akan kita hubungkan mulai dari angka 1 sampai dengan angka 6. Angka 1 ini kalau kita teruskan ke bawah akan ke 0, karena tidak ada nilai dadu yang di bawah 0. Dadu bawah 0 tidak ada, sehingga di sini 0. Sehingga grafik ogibnya yang disebut ogib positif itu adalah berupa seperti ini. Ya, kenapa disebut positif? Karena naik di sini ogibnya. Nah, ini disebut dengan ogib positif. Ya. Baik, saya lanjutkan. Masih ada satu lagi, yaitu ogib negatif. Ya, ogib negatif tetap sama pada distribusi frekuensi tunggal dalam percobaan melempar sebuah dadu 30 kali ini. Ya, sama seperti tadi sudah saya sampaikan, sudah saya singgung, untuk membuat ogib negatif maka akan perlu tambahan tabel. Ya, tabel, yaitu frekuensi kumulatif yang lebih dari 1 berarti jumlah keseluruhan semuanya adalah 1. Lebih dari 1 berarti 4 tambah 5 tambah 8 tambah ini ditulis 30 di sini. Ya, dari sini ditulis 30.